Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali adik-adik dengan Mr. Hari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis dalam fisika. Biasanya kelas 9, fisika kelas 9 listrik statis. Listrik statis. Nah, pelajaran listrik statis ini akan diberikan di kelas 9, nanti juga akan diperdalam di kelas 12 SMA. Kelas 9 nanti akan diperkenalkan dulu di sini definisi, terus nanti sampai dengan hukum Coulomb, sampai dengan induksi listrik. Nah, kalau kita bicara listrik statis, apa sih sebenarnya listrik statis itu? Listrik statis, kalau secara pengertian di sini kita bikin mind mappingnya. Listrik statis itu adalah disebut dengan listrik diam, listrik dalam kondisi diam. Nah, jadi listrik yang berada pada benda, setiap benda yang ada di dalam bumi ini. Jadi keberadaannya listrik statis ini berada dalam kondisi setiap benda yang kondisinya dalam listriknya diam. Nanti ada namanya listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu berarti listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya benda itu kan mempunyai kalau disebut dengan inti dan elektron. Jadi ada inti, terus nanti ada elektron yang mengelilingi inti tersebut. Intinya ada muatannya, yang pertama adalah muatan positif, terus nanti ada muatan yang netral di dalam inti ya. Kalau yang positif ini disebut dengan proton. Nah, sedangkan kalau yang netral ini disebut dengan neutron. Nah, sedangkan tadi saya sampaikan ada elektron yang mengelilingi inti, ini disebut dengan elektron. Nah, kalau elektron muatannya apa tadi? Negatif. Kalau proton muatannya positif. Kalau neutron muatannya tidak punya muatan, alias netral. Nah, jadi ada inti yang dikelilingi oleh elektron. Nah, sekarang setiap benda itu kan pasti mempunyai muatan. Jadi kalau di dalam pembahasan ini nanti ada beberapa jenis benda berdasarkan muatannya. Jadi atom atau bagian terkecil daripada benda itu bisa mempunyai beberapa muatan. Yang pertama adalah muatannya bisa positif, yang kedua adalah bisa negatif, yang ketiga biasanya netral. Positif itu kalau jumlah positifnya dalam atom itu lebih banyak daripada muatan negatif. Kalau negatif bagaimana? Muatan atom negatif berarti jumlah negatifnya lebih banyak daripada positif, berkebalikan. Sedangkan kalau netral otomatis jumlah positif sama dengan jumlah negatif. Nah, itu kondisi dalam beberapa atom yang bisa menjadi positif, negatif atau netral. Pada hakikatnya semua benda itu nanti lebih banyak netralnya, karena jumlah positif lebih banyak daripada jumlah positif sama dengan jumlah negatif maksud saya. Nah, bagaimana cara pemindahannya? Untuk pemindahan daripada muatan, pemindahan muatan atom itu nanti ada beberapa cara, misalkan dengan menggosok kaca digosok dengan apa? Dengan sutra misalkan. Kaca digosok dengan sutra, atau bisa juga plastik atau ebonit digosok dengan apa?
digosok dengan kain wol. Nah, kain wol. Nah, nanti di dalam kondisi kaca digosok dengan sutra, elektron pada kaca akan berpindah ke sutra. Elektron pada kaca berpindah ke sutra. Sehingga yang di sini kaca nanti pasti akan bermuatan positif. Jadi nanti kalau kita lihat positif dan negatifnya, kalau kita lihat jadi kaca nanti akan bermuatan positif ini kacanya, sedangkan yang negatif adalah sutra. Sutra ya. Nah, beda lagi dengan plastik. Plastik nanti bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron pada kain wol akan berpindah ke ebonit atau ke plastik. Jadi plastik akan bermuatan negatif ini plastiknya. Sedangkan wolnya akan bermuatan positif. Nah, ya, jadi bisa diperhatikan kacanya nanti bermuatan positif karena ada elektron pada kaca itu berpindah ke sutra. Sedangkan pada ebonit nanti akan menerima elektron daripada kain wol. Jadi plastiknya akan bermuatan negatif. Itu terus sekarang kita bicarakan interaksi benda yang bermuatan. Kalau interaksinya gimana? Nah, interaksinya di sini ada dua kemungkinan, ya, bisa tarik menarik atau bisa tolak menolak. Nah, tarik menarik. Kalau tarik menarik itu antara benda yang bermuatan positif dengan negatif, artinya yang berbeda. Ya, itu jadi. Sedangkan tolak menolak itu ada dua, misalkan positif ketemu dengan positif, terus negatif ketemu dengan negatif. Kalau saya ibaratkan itu biasanya yang plus itu laki-laki, kalau yang negatif itu yang perempuan gitu. Perempuan. Jadi kalau laki-laki sama perempuan kan tarik menarik. Ya, demikian juga kalau sama jenis pasti kan tolak menolak. Kalau berbeda jenis pasti akan tarik menarik. Ya. Laki-laki sama laki-laki tolak menolak, perempuan sama perempuan tolak menolak. Ya, kalau ada penyimpangan ya itu lain ya, nanti kita nah selanjutnya akan kita bicarakan juga hukum yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, di sini namanya hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu apa sih? Hukum Coulomb itu berbunyi besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan berbanding lurus dengan besarnya muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari dua benda tersebut. Jadi kalau ada dua benda, misalkan ini adalah Q1, ini Q2 pada jarak R. Ada jarak R ya. Maka nanti di sini kita bisa lihat rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. K itu apa? K itu adalah konstanta yang 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu adalah konstanta yang ada. Nah, ini rumusnya ya, hukum Coulomb. Nah, nanti ada setelah itu hukum Coulomb ada yang disebut dengan induksi listrik. Nah,
induksi listrik. Nah, di sini ada induksi listrik. Nah, kita tulis di sini ya. Apa ya, nanti boleh sini aja, induksi listrik. Nah, induksi listrik itu apa? Induksi listrik atau disebut dengan influensi imbas listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik atau pemindahan elektron karena didekati oleh benda yang bermuatan. Itu namanya induksi listrik. Nah, nanti akan kita gunakan namanya alat yaitu elektroskop. Elektroskop yang nanti untuk mendeteksi, melihat suatu benda itu bermuatan positif atau negatif. Nah, jadi kalau kita gambarkan nanti seperti demikian gambar bendanya. Ini gambar sederhana saja. Nah, nanti bisa ada dua kemungkinan. Kalau misalkan benda itu didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, misalkan ini positif, nah berarti nanti kakinya ini akan bermuatan positif gitu. Sedangkan kepalanya bermuatan negatif. Demikian juga kalau bendanya yang didekatkan pada elektroskop ini adalah bermuatan negatif, maka kepalanya akan menjadi positif, sedangkan kakinya bermuatan negatif. Nah, itu induksi listrik. Baik, akan kita bahaskan beberapa soal yang nantinya menyangkut listrik statis ini ya, listrik statis. Baik adik-adik, kita lanjutkan kembali pembahasan soal yang berkenaan dengan listrik statis. Di soal ini kita lihat nomor 1, penggaris plastik digosok kain wol. Kain wol akan bermuatan positif karena A. Elektron kain wol berpindah ke penggaris. Yang B. Proton penggaris plastik pindah ke wol. Proton itu ion positif. Yang C adalah elektron penggaris pindah ke wol. Yang D. Proton wol pindah ke penggaris. Nah, sesuai dengan teori yang sudah kita bahas sebelumnya, kain wol itu akan bermuatan positif. Kenapa? Karena ion negatif daripada kain wol itu nanti atau elektron dari kain wol itu berpindah ke penggaris, sehingga wol itu akan bermuatan positif. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nomor 1 jawabannya yang A. Nomor 2 ya. Jadi nomor 1 tadi kita sudah menjawab jawabannya yang A. Nomor 2 di situ disampaikan juga soalnya ada dua benda yang bermuatan, yaitu benda A itu bermuatan positif yang ada benda A, sedangkan ada benda B juga ternyata bermuatan positifnya lebih banyak daripada benda A. Yang ditanyakan adalah arah elektronnya. Elektronnya itu berpindah kemana? Arah elektron mengalir dari titik-titik ke titik. Nah, kalau bicara masalah sifat aliran, di sini disampaikan bahwa arah aliran proton itu adalah berpindah dari potensial tinggi atau jumlah ion positifnya tinggi atau banyak ke jumlah ion positif yang sedikit. Nah, kalau ditanya
aliran positif itu berpindah dari ionnya yang lebih banyak daripada ion sedikit. Di sini kondisinya yang B itu ionnya lebih banyak, sedangkan yang A lebih sedikit, sehingga aliran ion positifnya dari B menuju ke A. Pertanyaannya, kalau ion negatifnya bagaimana? Ion negatif itu nanti alirannya akan berkebalikan dengan ion positif. Berkebalikan dengan ion positif. Ya, sehingga otomatis alirannya ion negatif itu dari mana? Dari A menuju ke B. Jadi dari pilihan yang ada, elektron mengalir dari A ke B karena potensial A lebih kecil daripada potensial B. Pilihan yang B, A dan ke B karena A lebih tinggi daripada potensial B. Yang jawaban C, B ke A karena potensial A lebih kecil daripada potensial A. Jawabannya yang D, B ke A karena potensial B lebih besar dari potensial A. Dari 4 pilihan ini mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah elektron mengalir dari A ke B. Kenapa? Karena potensial A itu lebih kecil daripada potensial B. Jadi kata tadi saya sampaikan, aliran elektron itu berkebalikan dengan aliran ion positif atau protonnya. Jadi jawabannya yang A. Nah, sekarang nomor 3. Di soal juga disampaikan ada soal untuk mengerjakan dengan menggunakan hukum Coulomb ya. Di situ disampaikan dua benda bermuatan listrik masing-masing plus 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi untuk Q1 itu adalah positif 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Sedangkan yang Q2 itu adalah 4 plus 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Sejauh berapa? R-nya adalah 20 cm. Kalau kita rubah menjadi meter berarti 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, konstanta tetap, konstanta pakai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, pengerjaannya kita menggunakan hukum Coulomb. Rumus hukum Coulomb, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini 9 kali 10 pangkat 9 harga K-nya kali 2 kali 10 pangkat min 9 kali 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan jaraknya, kuadrat jaraknya, yaitu 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, sampai sini jaraknya tadi sudah ditentukan 20 kali 10 pangkat min 2. Sebenarnya bisa disederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat min 9, 4 kali 10 pangkat min 9 per 2 kali 10 pangkat min 1. Kalau tadi saya sampaikan 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, sekarang bisa kita coret, ini coret ya. 9 ini menjadi 4 ya nanti ya. Jadi 9 kali 2 kali 4 berarti 72. Sisanya 10 pangkat min 9 per 2 kali 2 kuadrat adalah 4
kali 10 pangkat min 2. Nah 10 pangkat min 2. Di sini akan kita ketemukan 72 bagi 4 adalah 18 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7. Nah, di situ pilihannya adalah ada 1,8 10 pangkat min 6. Satuannya apa? Satuannya Newton. Nah, ini jawabannya yang nomor 3. Ada lagi adik-adik soal yang nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Yang di sini nomor 4. Elektroskop yang kedudukannya yang benar yang mana? Nah, jadi kalau elektroskop itu seperti demikian, dia ada kepalanya, ada kakinya. Kaidahnya kalau ada benda yang didekatkan itu masih akan berkebalikan muatan kepalanya. Misalkan di sini kalau tadi pernah saya sampaikan ada misalkan benda yang bermuatan positif, otomatis kepalanya akan bereaksi menjadi negatif dan ini akan menjadi positif. Demikian juga sebaliknya kalau ada benda yang didekatkan dengan elektroskop, ternyata bendanya bermuatan negatif, ini pasti akan positif, sedangkan kakinya akan menjadi negatif. Pada gambar itu mana yang paling tepat? Dilihat paling tepat adalah jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Nomor 4. Untuk selanjutnya nomor 5. Di sini disampaikan gambar garis medan listrik yang mana? Gambar garis medan listrik yang mana? Medan listrik itu medan listrik yang ada itu antara kutub positif sama kutub negatif. Nanti arah medannya demikian. Nah, misalkan bikin 2 aja. Alirannya dari positif menuju negatif. Nah, positif menuju negatif. Seperti ilmu alam yang ada, laki-laki memberikan perempuan, memberi, laki-laki memberi, jadi positif laki-laki, yang negatif perempuan, memberikan kasih sayang, memberikan cintanya. Nah, seperti demikian, kita biar ingat aja. Dari alirannya dari positif ke negatif. Kalau dari gambar itu kita bisa melihat yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat dari kaidah yang ada, kalau yang A positifnya memberikan ya sepertinya ya. Terus yang B salah karena ada yang negatif itu keluar. Yang negatif harusnya dituju oleh panahnya. Apalagi yang C ya, yang C juga pasti salah. Yang D juga demikian. Yang D. Yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Untuk berikutnya, untuk soal nomor 6, sama seperti soal yang tadi yang kita bahas, untuk mengerjakannya dengan menggunakan hukum kolom. Nomor 6, dua buah benda bermuatan
Dua benda bermuatan plus 20 kolom dan 40 kolom. Plus 20 kolom dan 40 kolom. Jadi plus 20 kolom dan plus 40 kolom. Plus 20 40 terpisah sejauh 20 meter. Maka besarnya gaya adalah titik-titik. Langsung kita bisa kerjakan. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini K-nya berapa? K-nya seperti yang kita ketahui adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan muatan Q1-nya 20, muatan Q2-nya 40 dibagi dengan kuadrat jaraknya 20 kuadrat. Langsung bisa kita kerjakan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 20 kali 40 berarti 800 ya. Sedangkan 20 kuadrat adalah 400. So kita coret ya. Kita coret. Nah, hasilnya 2. Nah, berarti 2 kali 9 18 kali 10 pangkat 9 Newton. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nah, demikian adik-adik sekelumit soal yang dalam listrik statis. Semoga bisa dimengerti dan bisa difahamin dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.